Gegerkan sepak bola nasional. Nova Arianto ungkap kabar paling membahagiakan. John Hartman siapkan kolaborasi impian dengan Shin Tae-yong demi target besar Timnas Indonesia 2026. Terus terang, saya tidak menyangka John Hartman membuat klausul yang sangat hebat dan membahagiakan buat saya. Dan tentu saja untuk seluruh masyarakat Indonesia, ujar Nova Arianto dengan nada penuh rasa syukur dan optimisme. Simak penuturan lengkap Nova Arianto yang bikin gaung Timnas kebanggaan kita hidup lagi. Komentar jujur Rizky Ridho bikin publik merinding. Kolaborasi John Hartman dan Shin Tae-yong disebut kabar paling membahagiakan untuk penggemar dan juak punggawa-punggawa Timnas Indonesia. Ini seperti deja vu. Mimpi ini kembali hidup dengan adanya pelatih baru John Hartman berkolaborasi dengan STY itu sangat fantastis. Semoga mimpi kita semua untuk Timnas Indonesia jadi lebih baik segera terwujud. Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Gegerkan sepak bola nasional. Nova Arianto ungkap kabar paling membahagiakan. John Hartman siapkan kolaborasi impian dengan Shin Tae-yong demi target besar Timnas Indonesia 2026. Terus terang, saya tidak menyangka John Hartman membuat klausul yang sangat hebat dan membahagiakan buat saya. Dan tentu saja untuk seluruh masyarakat Indonesia, ujar Nova Arianto dengan nada penuh rasa syukur dan optimisme. Simak penuturan lengkap Nova Arianto yang bikin gaung Timnas kebanggaan kita hidup lagi. Sepak bola Indonesia kembali memasuki babak yang membuat publik menahan napas. Di tengah dinamika pergantian pelatih dan besarnya harapan masyarakat terhadap Timnas Indonesia, sebuah kabar mengejutkan muncul ke permukaan. Kali ini, kabar tersebut datang langsung dari sosok yang sangat dekat dengan ruang ganti Timnas, Nova Arianto. Pernyataannya bukan sekadar komentar biasa, melainkan sebuah sinyal kuat tentang masa depan Garuda yang disebut-sebut akan jauh lebih cerah. Nova Arianto secara terbuka mengungkapkan rasa bahagia dan antusiasnya terhadap langkah besar yang disiapkan pelatih baru Timnas Indonesia, John Hartman. Bukan hanya soal strategi atau pendekatan kepelatihan, tetapi tentang sebuah rencana kolaborasi yang selama ini hanya menjadi impian para pencinta sepak bola tanah air. John Hartman disebut menginginkan mantan pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong untuk tetap dilibatkan dalam proyek besar menuju 2026. Saya sangat bahagia dan mendukung penuh langkah tersebut. Terus terang, saya tidak menyangka John Hartman membuat klausul yang sangat hebat dan membahagiakan buat saya. Dan tentu saja untuk seluruh masyarakat Indonesia, ujar Nova Arianto dengan nada penuh rasa syukur dan optimisme. Pernyataan ini langsung menyedot perhatian publik. Pasalnya, kolaborasi antara pelatih baru dan mantan pelatih kepala di level tim nasional bukanlah hal yang lazim. Namun justru disitulah nilai lebih dari sosok John Hartman. Ia dinilai datang tidak dengan ego, melainkan dengan visi besar dan pemahaman mendalam bahwa sepak bola Indonesia membutuhkan kesinambungan, stabilitas, dan fondasi yang kuat untuk melangkah lebih jauh. Nova Arianto menjelaskan bahwa sejak awal dirinya telah bersedia menjadi asisten pelatih Timnas Indonesia senior di bawah arahan John Hartman. Keputusan itu diambil karena ia melihat keseriusan Hartman dalam membangun tim bukan hanya untuk jangka pendek tetapi juga untuk masa depan. Namun kebahagiaannya semakin berlipat ketika mengetahui bahwa Hartman tidak ingin memutus apa yang telah dibangun sebelumnya oleh Shin Tae-yong. Saya sangat mendukung langkah kolaborasi tersebut. Shin Tae-yong menjadi pelatih Timnas U23, sementara John Hartman fokus sebagai pelatih Timnas senior. Menurut saya, ini adalah kombinasi yang sangat luar biasa dan ideal, ungkap Nova. Bagi Nova Arianto, Shin Tae-yong adalah sosok yang telah memberikan fondasi penting bagi sepak bola Indonesia. Selama masa kepemimpinannya, STY dikenal berani melakukan regenerasi, memberikan kepercayaan kepada pemain muda, serta menanamkan disiplin dan mental bertanding yang kuat. Banyak pemain yang kini menjadi tulang punggung Timnas lahir dari proses panjang di bawah arahannya. Sementara itu, John Hartman dikenal sebagai pelatih dengan pengalaman internasional dan pendekatan modern. Ia terbiasa menangani tim dengan tekanan tinggi dan target besar.
Nova menilai Hartman memiliki kapasitas untuk membawa timnas senior Indonesia tampil lebih matang, lebih berani, dan lebih kompetitif di level Asia maupun dunia. Gabungan ini akan menjadi impian semua masyarakat Indonesia. Kita berbicara tentang kesinambungan dari level usia muda hingga senior. Pemain-pemain yang dibina oleh Shin Tae-yong di timnas U23 akan memiliki jalur yang jelas untuk naik ke timnas senior tanpa harus kehilangan identitas permainan, jelas Nova. Lebih jauh, Nova menegaskan bahwa kolaborasi ini bukan hanya soal pembagian jabatan, tetapi tentang kesamaan visi, filosofi permainan, etos kerja, dan mental juara akan dibangun secara selaras dari kelompok usia hingga tim utama. Hal inilah yang selama ini sering menjadi kelemahan timnas Indonesia, yaitu pergantian filosofi setiap kali terjadi perubahan pelatih. Nova juga menyoroti keberanian John Hartman dalam membuat klausul yang melibatkan Shin Tae-yong. Menurutnya, ini adalah bukti nyata bahwa Hartman benar-benar ingin membawa timnas Indonesia melangkah lebih jauh, bukan sekedar mencatat prestasi pribadi. Langkah ini menunjukkan kedewasaan dan visi besar. Tidak semua pelatih mau berbagi peran seperti ini. Saya melihat ini sebagai bentuk rasa hormat terhadap apa yang telah dibangun sebelumnya, kata Nova. Kabar ini pun disambut dengan antusias luar biasa oleh masyarakat Indonesia. Media sosial dipenuhi komentar positif, harapan, dan dukungan. Banyak yang menyebut kombinasi John Hartman dan Shin Tae-yong sebagai duet impian yang selama ini hanya ada dalam angan-angan. Kini, mimpi itu terasa semakin nyata. Dengan kehadiran Nova Arianto sebagai asisten pelatih timnas senior, kolaborasi ini terasa semakin lengkap. Nova dinilai menjadi penghubung penting antara pelatih asing, pemain lokal, dan kultur sepak bola Indonesia. Pengalamannya sebagai mantan pemain timnas serta pelatih membuatnya memahami dinamika internal tim dengan sangat baik. Pastinya ini akan membahagiakan seluruh masyarakat Indonesia. Kita semua ingin timnas Indonesia maju, punya arah yang jelas, dan mampu bersaing di level tertinggi, tegas Nova. Menuju 2026, harapan itu kini kembali menyala. Jika rencana kolaborasi ini benar-benar terwujud, timnas Indonesia berpeluang memasuki era baru yang lebih terstruktur, solid, dan berkelanjutan. Sebuah era di mana mimpi besar tidak lagi sekedar wacana, tetapi target nyata yang diperjuangkan bersama. Dan bagi jutaan pendukung Garuda, kabar ini bukan hanya tentang strategi atau nama besar, melainkan tentang keyakinan baru bahwa timnas Indonesia sedang berada di jalur yang tepat menuju masa depan yang lebih gemilang. Namun tunggu dulu, setelah admin telusuri secara mendalam bahwa berita di atas adalah karangan belaka dan hoax, ini sebagai edukasi supaya penonton lebih jeli dalam memilih berita. Komentar jujur Rizky Ridho bikin publik merinding. Kolaborasi John Hartman dan Shin Tae-yong disebut kabar paling membahagiakan untuk penggemar dan juak punggawa-punggawa timnas Indonesia. Ini seperti deja vu. Mimpi ini kembali hidup dengan adanya pelatih baru John Hartman berkolaborasi dengan STY itu sangat fantastis. Semoga mimpi kita semua untuk timnas Indonesia jadi lebih baik segera terwujud. Kabar mengenai masa depan timnas Indonesia kembali menyedot perhatian publik. Setelah muncul rencana besar dari pelatih anyar timnas Indonesia, John Hartman, yang menginginkan kolaborasi dengan mantan pelatih kepala Shin Tae-yong, kini suara dari dalam skuad Garuda pun mulai terdengar. Salah satu pemain kunci timnas Indonesia, Rizky Ridho, akhirnya ikut angkat bicara dan menyampaikan komentar yang langsung membuat para pendukung timnas semakin penasaran. Rizky Ridho, yang selama ini dikenal sebagai sosok pemimpin di lini belakang timnas Indonesia, secara terbuka mengungkapkan rasa bahagianya mendengar kabar terkait klausul permintaan John Hartman. Dalam klausul tersebut, Hartman menginginkan Shin Tae-yong tetap terlibat dengan memegang timnas Indonesia U23, sementara dirinya fokus menangani timnas senior. Ini kabar yang sangat membahagiakan tentunya. Kalau memang benar-benar terwujud, harapan saya dan teman-teman timnas lainnya bisa dibilang terkabul, ujar Rizky Ridho dengan nada optimistis. Pernyataan ini menjadi sinyal kuat bahwa rencana kolaborasi tersebut tidak hanya disambut positif oleh jajaran pelatih dan federasi, tetapi juga oleh para pemain yang berada di lapangan. Bagi Rizky Ridho dan rekan-rekannya, Shin Tae-yong bukanlah sosok asing. STY adalah pelatih yang telah menempa mereka dalam situasi sulit, menanamkan disiplin tinggi, serta membangun mental bertanding yang kuat di level internasional. Ridho menilai kehadiran kembali Shin Tae-yong di lingkungan timnas meskipun memegang timnas U23 akan memberikan dampak besar bagi seluruh ekosistem sepak bola nasional.
Ia menyebut para pemain muda akan tetap mendapatkan arahan dari sosok yang sudah sangat memahami karakter pemain Indonesia. Sementara timnas senior bisa berkembang dengan pendekatan baru dari John Hartman. Dengan STY pegang timnas U23 dan John Hartman di timnas senior, menurut saya itu kombinasi yang sangat ideal. Kami sebagai pemain jadi punya gambaran yang jelas soal arah timnas ke depan. Lanjut Rido. Lebih jauh, Rizky Ridho menegaskan bahwa kolaborasi ini bukan hanya soal teknis kepelatihan, tetapi juga tentang semangat dan ikatan emosional. Ia menyadari betul bahwa Shin Tae-yong memiliki tempat tersendiri di hati para supporter timnas Indonesia. Kembalinya STY diyakini akan membangkitkan kembali semangat tribun, dukungan tanpa henti, serta rasa percaya diri para pemain di atas lapangan. Ini juga bisa menumbuhkan semangat para supporter dan penggemar timnas Indonesia. Kita tahu sendiri bagaimana dukungan luar biasa yang selalu diberikan ketika STY masih bersama timnas, kata Ridho. Menurut Ridho, dukungan supporter adalah elemen penting dalam perjalanan timnas Indonesia menuju target besar, termasuk ambisi jangka panjang di 2026. Dengan atmosfer positif yang tercipta dari kolaborasi dua pelatih besar, pemain akan merasa lebih termotivasi dan percaya diri dalam menghadapi laga-laga penting. Ridho juga menilai John Hartman sebagai sosok pelatih yang visioner. Keinginannya untuk berkolaborasi dengan Shin Tae-yong dianggap sebagai langkah cerdas dan jarang dilakukan oleh pelatih asing. Alih-alih memulai semuanya dari nol, Hartman justru ingin menyempurnakan fondasi yang sudah dibangun sebelumnya. Sebagai pemain, kami melihat ini sebagai bentuk kepedulian dan visi jangka panjang. Bukan cuma ingin cepat sukses, tapi ingin membangun timnas yang benar-benar kuat, ujar Ridho. Kolaborasi antara Hartman dan STY dinilai akan menciptakan kesinambungan yang selama ini diharapkan para pemain. Filosofi permainan, disiplin, dan mental bertanding akan tetap terjaga dari level U23 hingga timnas senior. Para pemain muda tidak perlu lagi beradaptasi terlalu lama ketika naik level, karena pola dan nilai yang ditanamkan relatif sejalan. Rizky Ridho menambahkan bahwa dirinya dan para pemain senior siap mendukung penuh keputusan apapun yang diambil demi kemajuan timnas Indonesia. Baginya, yang terpenting adalah adanya arah yang jelas dan komitmen jangka panjang. Kami semua ingin timnas Indonesia terus maju. Kalau kolaborasi ini bisa terwujud, saya yakin dampaknya akan sangat besar bukan hanya untuk pemain, tapi juga untuk seluruh masyarakat Indonesia, tegasnya. Pernyataan Rizky Ridho ini pun langsung memicu reaksi positif dari publik. Banyak supporter menilai bahwa suara dari pemain adalah cerminan nyata dari apa yang dibutuhkan timnas saat ini. Stabilitas, kesinambungan, dan semangat kebersamaan. Kabar bahagia ini seolah menjadi angin segar di tengah tingginya ekspektasi publik terhadap masa depan Garuda. Situasi darurat, Chelsea pertimbangkan pulangkan bek Dortmund yang tampil mengesankan. Chelsea dikabarkan tengah mempertimbangkan opsi memanggil kembali Aaron Anselmino dari Borussia Dortmund lebih cepat dari jadwal. Wacana ini mencuat setelah diketahui adanya klausul dalam kesepakatan peminjaman sang bek yang memungkinkan The Blues menariknya pulang pada bursa transfer musim dingin jika ia gagal memenuhi jumlah menit bermain minimum bersama Dortmund. Pertimbangan ini muncul di tengah krisis cedera yang melanda lini belakang Chelsea. Levi Colwill dipastikan absen hingga akhir musim, sementara Wesley Fofana, Benoit Badiashile, dan beberapa bek lainnya terus bergulat dengan masalah kebugaran. Kondisi tersebut membuat Enzo Maresca menimbang apakah Anselmino perlu dipulangkan demi menambah kedalaman skuad pada paruh kedua musim. Situasinya menjadi ironis karena bek tengah asal Argentina itu justru absen dalam dua laga terakhir Dortmund pada 2025 melawan Freiburg dan Borussia Mönchengladbach akibat cedera paha. Absensi tersebut membuatnya gagal mengejar target menit bermain yang disepakati, sehingga membuka peluang Chelsea mengaktifkan klausul pemanggilan. Menurut Anda, apakah Chelsea perlu segera memulangkan Anselmino atau sebaiknya membiarkannya terus berkembang di Dortmund? Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Menang adu penalti atas Palace, Arteta puji mental baja pemain Arsenal. Mikel Arteta memberikan pujian tinggi kepada para pemain Arsenal setelah sukses menyingkirkan Crystal Palace lewat adu penalti dramatis dengan skor 8-7-1,1 pada perempat final Piala Liga Inggris 2025-2026, Rabu dini hari WIB. Menurut Arteta, ketenangan serta karakter kuat para pemain menjadi faktor utama yang membawa The Gunners lolos dari laga penuh tekanan tersebut. Pelatih asal Spanyol itu menilai jalannya adu penalti berlangsung luar biasa. Setiap pemain menunjukkan keberanian dan kualitas saat mengambil eksekusi di momen krusial.
Arteta juga memberi apresiasi khusus kepada Kepa Arrizabalaga yang berperan penting membantu Arsenal mengamankan tiket semifinal. Ia mengakui pertandingan tidak berjalan mudah karena Crystal Palace tampil disiplin dan solid dalam bertahan, meski Arsenal sebenarnya memiliki peluang untuk meraih kemenangan dengan selisih gol lebih besar. Arteta menambahkan bahwa ketenangan para pemain saat adu penalti mencerminkan kematangan mental skuadnya. Menurut Anda, apakah mental kuat ini mampu membawa Arsenal melangkah lebih jauh dan meraih gelar Piala Liga musim ini? Sampaikan pendapat Anda di kolom komentar. MU patah hati. Antoine Semenyo lebih memilih Manchester City. Pengumuman resmi segera disiarkan. Harapan Manchester United untuk mengamankan jasa Antoine Semenyo di bursa transfer musim dingin ini dipastikan buyar. Winger andalan Bournemouth tersebut dikabarkan telah menjatuhkan pilihannya kepada rival kota Manchester City sebagai tujuan karier barunya. Semenyo memang menjadi salah satu properti panas pada bursa transfer kali ini. Pemain sayap tersebut disebut ingin meninggalkan Bournemouth demi bergabung dengan klub yang lebih besar dan kompetitif. Manchester United sempat berada di barisan terdepan peminat. Bahkan disebut mendapat mandat langsung dari Ruben Amorim untuk menuntaskan transfer sang pemain. Namun, kabar terbaru dari Fabrizio Romano menjadi pukulan telak bagi setan merah. Ia melaporkan bahwa Semenyo lebih condong memilih proyek yang ditawarkan Manchester City. Menurutnya, peluang meraih trofi bersama The Citizens jauh lebih terbuka dibandingkan MU. Bagaimana menurut Anda? Apakah Semenyo membuat pilihan yang tepat dengan memilih Manchester City? Atau MU seharusnya berjuang lebih keras? Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Erling Haaland menggila. Borong 5 gol Norwegia hancurkan Moldova 11-1 di kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Norwegia meraih kemenangan spektakuler saat membantai Moldova dengan skor telak 11-1 pada laga kualifikasi Piala Dunia 2026. Pertandingan yang digelar di Stadion Ullevål Oslo pada Rabu 10,9 ini menjadi panggung unjuk kekuatan Erling Haaland yang tampil luar biasa dengan mencetak 5 gol. Sejak menit awal, Moldova yang menurunkan 6 pemain bertahan kewalahan menghadapi gempuran tuan rumah. Umpan akurat Martin Odegaard membuka jalan bagi Felix Mire untuk mencetak gol pembuka. Tak lama berselang, Haaland menggandakan keunggulan dan terus menekan pertahanan lawan. Kombinasi apik Odegaard dan Haaland kembali berbuah gol ketiga. Sebelum striker Manchester City itu melengkapi hat-trick lewat gol chip jelang turun minum. Odegaard turut mencatatkan namanya di papan skor, menutup babak pertama dengan keunggulan 5,0. Memasuki babak kedua, dominasi Norwegia tak mengendur. Haaland menambah gol lewat sundulan, sementara Thelonious Asgard yang masuk sebagai pemain pengganti tampil mengejutkan dengan mencetak 4 gol. Moldova hanya mampu membalas melalui gol bunuh diri Leo Ostigard. Haaland melengkapi pesta gol dengan gol ke-10 Norwegia. Kemenangan ini membawa Norwegia kokoh di puncak klasemen grup. Haaland pun memimpin daftar top skor sementara. Menurut Anda, sejauh mana Norwegia bisa melangkah di kualifikasi ini? Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Manchester City sambut libur Natal yang tak biasa, Guardiola tetap pasang aturan ketat. Skuad Manchester City menyambut liburan Natal dengan antusias, sebuah momen langka di tengah padatnya jadwal Premier League. Pep Guardiola memberi para pemainnya libur selama 3 hari untuk menikmati waktu bersama keluarga. Namun, sang manajer menegaskan bahwa perayaan tetap harus dibarengi profesionalisme tinggi. Guardiola secara terbuka memperingatkan bahwa setiap pemain memiliki standar berat badan masing-masing. Setibanya kembali ke klub pada 25 Desember, ia akan memeriksa kondisi fisik seluruh pemain. Siapapun yang mengalami kenaikan berat badan berlebihan dipastikan tidak akan dimainkan saat City menghadapi Nottingham Forest pada 27 Desember. Guardiola menegaskan bahwa pemain yang naik hingga 3 kg harus rela ditinggal di Manchester. Pelatih asal Spanyol itu dikenal sangat ketat dalam hal nutrisi dan kebugaran. Premier League sendiri memang tidak memiliki jeda musim dingin penuh, karena tradisi Natal dan Tahun Baru sudah menjadi bagian tak terpisahkan dari sepak bola Inggris. Bagaimana menurut Anda? Apakah aturan ketat Guardiola justru menjadi kunci konsistensi Man City? Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Jadwal Nottingham Forest versus Manchester City, live streaming, siaran langsung TV, cara menonton. Laga menarik Liga Inggris akan tersaji di City Ground pada Sabtu 27,12 malam WIB ketika Nottingham Forest menjamu Manchester City dalam duel yang syarat gengsi.
Pertandingan ini menjadi ujian berat bagi Forest asuhan Sean Dyche yang berusaha menjauh dari zona degradasi, sekaligus kesempatan bagi Man City untuk terus menempel papan atas klasemen. Sean Dyche resmi menjadi manajer ketiga Forest musim ini sejak pertengahan Oktober, menggantikan Ange Postecoglou dan Nuno Espirito Santo. Di bawah arahannya, performa Forest menunjukkan peningkatan meski konsistensi masih menjadi pekerjaan rumah. Kekalahan tipis 1,0 dari Fulham pada Selasa 23,12 dini hari WIB menjadi bukti bahwa Elliot Anderson dan kolega masih rentan kehilangan poin. Sementara itu, Manchester City mulai kembali menemukan ritme permainan terbaik mereka. Kemenangan meyakinkan 3,0 atas West Ham United pekan lalu. Bagaimana prediksi Anda untuk laga ini? Mampukah Forest memberi kejutan? Atau City akan melanjutkan tren kemenangan? Sampaikan pendapat Anda di kolom komentar. Manchester United terancam tanpa Bruno Fernandes hingga tahun depan. Manchester United diperkirakan harus kehilangan Bruno Fernandes dalam setidaknya 7 pertandingan ke depan usai sang kapten mengalami cedera saat menghadapi Aston Villa. Kekalahan 1-2 dari Villa menjadi semakin menyakitkan bagi setan merah setelah playmaker andalan mereka harus ditarik keluar pada akhir babak pertama. Ruben Amorim memilih bertindak cepat demi mencegah kondisi Bruno semakin memburuk. Sejak debutnya bersama Manchester United, Bruno Fernandes dikenal sebagai pemain yang nyaris selalu tersedia. Dari total 221 pertandingan Liga Inggris yang dilakoni klub sejak kedatangannya, Bruno terlibat dalam 212 laga, termasuk 208 kali sebagai starter. Ia hanya absen 9 kali, sebagian besar bukan karena cedera. Namun, laporan BBC menyebutkan bahwa cedera kali ini berpotensi membuat gelandang asal Portugal tersebut menepi cukup lama. Bruno diperkirakan absen mulai laga Boxing Day melawan Newcastle United, serta pertandingan penting lainnya, termasuk menghadapi Manchester City dan Arsenal pada Januari mendatang, jika pemulihan berjalan lambat. Absennya Bruno jelas menjadi kerugian besar bagi Manchester United. Menurut Anda, seberapa besar dampak absennya Bruno Fernandes bagi performa Manchester United? Sampaikan pendapat Anda di kolom komentar. Usai operasi patah kaki, ini pesan pertama Alexander Isak untuk fans Liverpool. Alexander Isak akhirnya menyampaikan pesan pertamanya kepada publik setelah mengalami patah kaki dalam kemenangan Liverpool atas Tottenham Hotspur Minggu 21,2 lalu. Dalam laga tersebut, The Reds menang 2-1 di London Utara, dengan Isak mencetak gol pembuka di awal babak kedua. Namun nahas, saat melepaskan tembakan, striker asal Swedia itu dijatuhkan oleh tackle back Spurs, Mickey van de Ven, dan langsung terkapar kesakitan tanpa sempat merayakan golnya. Liverpool kemudian mengonfirmasi bahwa Isak harus menjalani operasi pada pergelangan kaki dan tulang betis pada Senin 22,12 waktu setempat. Gol ke gawang Tottenham tersebut menjadi gol keduanya di Liga Premier Inggris sejak didatangkan dari Newcastle United dengan nilai transfer mencapai 125 juta pada akhir bursa transfer musim panas lalu. Kini Isak harus menepi selama beberapa bulan untuk menjalani proses pemulihan. Melalui Instagram Story pada Selasa 23,12, Isak mengucapkan terima kasih kepada para pendukung Liverpool atas dukungan yang mengalir sejak insiden tersebut. Ia mengaku terpukul, namun bertekad fokus memulihkan diri dan bekerja keras agar bisa kembali secepat mungkin. Menurut Anda, seberapa besar kehilangan Isak bagi Liverpool di sisa musim ini? Sampaikan dukungan dan pendapat Anda di kolom komentar.